pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kita pada malam hari ini, yang telah menyediakan waktu. Walaupun cuaca kalau saya lihat tadi sedikit gerimis, tapi saya percaya malam hari ini seberapa kita yang ada datang ke hadirat Tuhan malam hari ini untuk bersekutu, karena kita yakin dan percaya berkat itu datang bukan hanya dalam ibadah, tapi setiap hari yang kita lakukan itu menerima berkat Tuhan. Saya rindu untuk mengawali ibadah kita baca ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 104 ayat yang ke-33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasyur bagi Allahku selagi aku ada. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Sebab di tempat ini ada Roh Kudus. Di tempat ini ada tahta Maha Suci dari Allah Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Pujian ini sangat manis buat Tuhan dengar. Haleluya. Mari katakan lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
Tuhan. setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dengan lembut kita katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenung. Yes Lord. Setiap waktu kami merindukan Kau Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian dan haleluya, sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Yes. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku Sambil mengangkat tangan kita katakan kepada Tuhan, inilah yang kurenungkan. Yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan sembah kita, naikkan pujian kita. Sebab hati kita bersuka kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Segala pujian-pujian hormat bagi-Mu. Haleluya. Engkau Yesus yang layak disembah. Kau Yesus yang layak dipuji. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Roh Kudus penuhi tempat ini. Roh Kudus datang dan berkata di tempat ini. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan dengan iman, menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Yes, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu, mengikutimu seumur hidup, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan lagi, menyembahmu Tuhan, haleluya, puji Yesus. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Yes Lord, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ibu Gloria, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu, sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami menikmati kuasa kasih Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita kami. Di hadirat-Mu ada ketenangan jiwa kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami. Layakkan hidup kami, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga pujian sembah kami, bahkan persembahan seluruh hidup kami menjadi berkenan dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan malam hari ini. Pujian sembah kami, pengagungan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan Allah kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih dalam hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, sorak-sorai kami, tepuk tangan kami. Biar semuanya yang kami gunakan untuk kami mengagungkan nama Tuhan, semuanya Engkau kuduskan dan layak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan kami agungkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan siap memberkati kami, siap melawat kami pribadi lepas pribadi di dalam pujian penyembahan dan di dalam firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan.
Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita malam hari ini. Kalau begitu boleh dong beri tos kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan malam hari ini. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang telah diberi kuasa untuk menjadi umat ketebusan Allah. Puji nama Tuhan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sama kemudian kita bangkit berdiri semuanya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lagi katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sebab Tuhan Allah yang benar. Yes, kita katakan Tuhan Yesus yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau memimpin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Yes, katakan. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Engkau Tuhan yang benar.
lagi, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Yes. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Dengan iman kita katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak akan tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kuasa yang lebih besar di tempat ini. Sebab begitu banyak masalah yang kita hadapi. Dengan iman kita angkat pujian walaupun gunung itu tak berpindah. Tapi kita percaya ada Yesus yang di samping kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita memiliki kuasa untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Saya tidak mengetahui apa yang jadi beban dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi pujian ini datang kepada kita. Menguatkan iman kita dalam menghadapi akhir zaman ini. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji 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 Tuhan. Puji Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, yes, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Yes, Lord. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Iman-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang
imanku berkata. Haleluya, puji Tuhan. Imanku berkata, yes, Tuhanku yang punya kuasa. Oh, oh, Dia selalu bekerja, meski mataku tak sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal ada Yesus di sampingku. Yes, haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Jemaat nyanyikan dengan iman pujian ini. Pun ku tak mengapa, asalkan walaupun haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal ada Yesus. Yes, haleluya, puji Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Nyatakan dengan iman, sebab kita punya Tuhan yang besar. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
dalam-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan bagi kami. Ini nyanyian iman kami malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Sekalipun gunung itu tidak berpindah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menghadapi setiap badai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah Engkau mendengarkan setiap nyanyian kami, sembah kami Tuhan. Biarlah berbau harum di hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Itu hanya karena kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu di tempat ini kembali akan menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Tetapi kami butuh firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan Yesus, hanya firman-Mu yang mampu menuntun mengerahkan setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami terus hidup di jalan-jalan-Mu. Kami terus hidup dalam kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Itulah sebabnya berbicara bagi kami setiap yang hadir malam hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga biar Tuhan Yesus di hari-hari yang akan kami lewati, bahkan ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami Tuhan Yesus telah menerima firman-Mu. Firman-Mu itu menuntun setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami malam hari ini. Setiap persiapan hamba-Mu Tuhan dikuduskan, diurapi oleh hamba-Mu. Dan biarlah ada pengurapan yang baru Tuhan Yesus mengurapi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan malam hari ini menjadi jawaban atas setiap kami yang hadir Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kelanjutan pelayanan hamba-hamba malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Kami akan menerima firman-Mu malam hari ini, mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat kita dihimpunkan oleh Tuhan. Kendati pun banyak kursi yang kosong, tapi kita tidak akan memperhatikan kursi yang kosong. Tapi kita yakini Tuhan yang kita sembah, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan siap bahkan telah memberkati kita dengan pujian. Dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya percaya dari rumah kita masing-masing, hati kita telah siap untuk memuji Tuhan. Hati kita telah siap untuk mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Pemazmur katakan, jikalau Tauratmu tidak menjadi kesukaanku, lamalah aku karam di tengah-tengah kesukaran. Karam di tengah-tengah kesulitan. Kalau bukan firman yang menjadi kegemaran kita. Dengan itu jadikanlah firman itu sebagai kesukaan kita. Sebagai kegemaran kita. Bagaimana caranya? Dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Siang dan malam. Dan itu akan membuat perjalanan kita beruntung, kata firman Tuhan. Mari segera kita buka Alkitab kita. Kita temukan ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Namun saya percaya dengan kebenaran firman Allah malam hari ini akan memberkati kita semua. Di dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau kekasih semua sudah dapat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan, kita beroleh kebahagiaan. Haleluya. Apalagi kalau kita lakukan itu dalam hidup ini. Puji Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Firman Tuhan malam hari ini kita sudah membaca bersama-sama dan kita akan ambil satu kalimat dengan kata hidup yang berbuah. Haleluya. Hidup yang berbuah. Kekasih di dalam Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang diinginkan Tuhan dari setiap orang percaya, dari setiap orang Kristen, dari latar belakang apapun dia. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan supaya menghasilkan buah. Tuhan menghasilkan agar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada hasil. Kalau kita menanam sesuatu pohon, tentu dengan harapan agar dia memberikan hasil di kemudian hari. Nah, itulah yang kita baca malam hari ini, di mana Tuhan Yesus memberikan sesuatu kepada murid-muridnya waktu itu, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan mengeluarkan buah. Tuhan tidak sekedar memilih kita. Kita dapat membayangkan dari tengah-tengah keluarga kita, dari tengah-tengah rumpun keluarga kita, kita dipilih oleh Tuhan. Mungkin masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pilihan Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa sungguh hidup ini adalah hidup yang berbahagia. Karena apa? Kita telah dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dia memilih kita masing-masing. Dari tiap-tiap keluarga kita, dari tiap-tiap hubungan, bahkan rumpun keluarga kita, Yesus memilih kita. Dia memilih kita, bukan asal pilih, tidak. Tetapi Tuhan memilih kita, Yesus memilih kita dengan satu pengharapan. Dia menginginkan supaya kita dapat berbuah. Dan buah itu tetap. Buah itu tetap. Haleluya. Nah, kebenaran firman Allah malam hari ini sungguh satu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saja hidup itu menjadi hidup yang memiliki buah, yang berbuah.
Kita tidak sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, lalu tidak ada buah-buah pertobatan. Tidak ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Tetapi hendaknya dan Tuhan menginginkan dari saya, Dia sudah memilih kita, Dia sudah memanggil kita, Dia sudah menyelamatkan kita supaya kita dapat berbuah. Dan buah itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Suatu keharusan yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, jikalau kamu telah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berjalanlah menurut Dia. Bukan berjalan menurut maunya kita, tidak. Tetapi kita diatur oleh firman Allah. Kita diatur oleh Tuhan. Ada patokan yang Tuhan berikan bagi kita kalau kita sudah percaya kepada Yesus, yaitu firman-Nya. Kita harus taati di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berbuah? Haleluya. Dikatakan bahwa mengapa kita perlu berbuah. Karena apa? Buah merupakan suatu tanda bahwa kita punya kedewasaan. Dewasa bukan sekedar umur bertambah menjadi tua seperti saya, tidak. Tetapi iman kita harus dewasa di dalam Tuhan. Tidak seperti kanak-kanak rohani yang Alkitab katakan tidak tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang berkenan dan yang tidak berkenan. Tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Itu kanak-kanak rohani. Dan Tuhan menghendaki supaya kita menjadi dewasa dalam iman. Bukan hanya umur yang bertambah, tapi sifat kanak-kanak itu secara rohani, kanak-kanak rohani tidak. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Kita harus menjadi dewasa di dalam iman. Yesus Kristus akan datang sebagai pengantin laki-laki. Adakah seorang pemuda yang nikah dengan anak ingusan? Tidak ada kan? Yesus yang adalah kepala gereja, Dia akan datang kembali dan waktunya tentunya sesuai firman Allah bahwa tidak lama lagi Dia akan datang untuk menjemput gerejanya, gereja yang dewasa, gereja yang sempurna di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih di dalam Tuhan, ini satu hal yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-15. Efesus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Haleluya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-13 sampai 15. Apa tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan rohani, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran
Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Kita bertumbuh ke arah Dia di dalam segala hal. Siapa Dia? Ke arah Yesus di dalam segala hal. Bukan bertumbuh kiri kanan, tidak. Tapi bertumbuh ke arah Dia yang yaitu Yesus yang adalah kepala gereja. Itu menjadi orang yang dewasa. Pertumbuhan imannya terarah ke atas, bukan kiri kanan. Terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat yang Alkitab katakan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat yaitu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya supaya kita mengerti, oh ini ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Oh ini ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah firman Allah. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Allah. Itu hal yang pertama, yaitu mengapa kita harus perlu untuk berbuah. Karena buah adalah merupakan tanda kedewasaan. Kedewasaan rohani. Kita bertumbuh ke arah Yesus di dalam segala hal. Dan yang kedua yaitu buah adalah alat ukur untuk mengetahui bahwa pohon itu sehat. Pohon itu sehat. Haleluya. Apanya yang sehat? Kalau kita sebagai pohon yang Alkitab katakan kita sebagai pohon yang telah dipilih oleh Tuhan, maka yang sehat adalah pikiran kita sehat. Pada waktu Rasul Paulus diadili dan ditangkap di dalam rumah ibadah, lalu dengan pengharapan orang-orang pemuka-pemuka agama yang menangkap dia supaya dia dihukum mati. Tetapi setelah diperiksa tidak ada alasan untuk membunuh dia. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah sesuai dengan firman Allah. Apa yang dia saksikan itu bukan hal pikirannya semata-mata, hal-hal yang direkayasa secara manusia, tidak. Tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran firman Allah. Dan ketika dia menyampaikan itu, maka orang banyak mau membunuh dia. Namun kekasih di dalam Tuhan, ketika diberi kesempatan untuk membela perkaranya, membela apa yang dia sampaikan itu, maka ternyata ada yang berkata bahwa engkau gila, ilmumu itu yang membuat engkau gila. Bukan main kekasih. Paulus dikatakan, Festus, bahwa engkau gila, ilmumu yang membuat engkau gila. Tetapi apa yang Paulus katakan, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-25. Saya baca ayat 24. Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat yang ke-24 dan 25. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Coba dengarkan kata-kata Paulus. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Haleluya. Festus berkata kepada Paulus, engkau gila. Tetapi ditepis oleh Paulus bahwa aku tidak gila. Aku menyatakan yang benar dengan pikiran yang sehat.
Kalau orang gila ya pikirannya tidak sehat. Tetapi Paulus, itulah sebabnya ketika Festus berkata kepada Paulus, engkau gila, ilmumu yang membuat engkau gila. Dia katakan tidak, aku menyatakan kebenaran dan dengan pikiran yang sehat. Haleluya. Hendaknya kita memiliki pikiran yang sehat. Pikiran yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dengan pikirannya Kristus. Beberapa waktu lalu kita membaca dan kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Pendeta Mark. Milikilah pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus. Kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang di luar dari apa yang kehendaknya Tuhan. Pikiran Kristus, perasaan Kristus itu hendaknya dimiliki oleh setiap orang percaya. Setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hendaknya memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus. Itu kita memiliki pikiran yang sehat. Haleluya. Dan yang bagian yang lain yaitu pikiran yang sehat, ajaran yang sehat. 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13 tentang ajaran yang sehat. Haleluya. Mengapa? Kalau ada ajaran yang sehat, berarti ada ajaran yang sakit alias tidak sehat, palsu, ajaran sesat. Nah, untuk kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, perlu kita belajar kebenaran firman Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Haleluya. Demikian, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus ingatkan kepada anak didiknya yaitu Timotius. Peganglah segala sesuatu yang engkau telah dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Lakukan dengan setia. Lakukan di dalam kasih Kristus ajaran yang sehat yang kita sudah dengar, yang kita sudah terima. Itu Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa peganglah apa yang engkau telah dengar daripadaku, yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bukankah Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir akan timbul penyesat-penyesat, akan banyak nabi-nabi palsu, bahkan satu kali akan kita dengarkan, oh di sana ada Kristus, di sana ada Mesias. Alkitab katakan jangan kamu pergi. Ketika seseorang berkata, oh di sana ada Kristus, di sana ada Mesias, jangan pergi. Tidak boleh ikut yang demikian. Kita harus mengerti akan ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Dan bagaimana bagaimana kita membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Hanyalah kalau kita belajar membaca kebenaran firman Allah. Firman Allah menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita untuk kita dapat mengerti ini pengajaran yang sehat, ini pengajaran yang cocok dengan firman Allah.
Haleluya. Titus pasal 2 ayat yang pertama. Titus pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Haleluya. Laki-laki yang tua, di sini dikatakan laki-laki yang tua. Dan tiga, dua, tidak. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Ini hal yang harus dimiliki oleh seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini disampaikan, diingatkan kepada Titus supaya dia ikuti ajaran yang sehat, ikuti ajaran yang benar. Karena akan banyak nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab itu jangan kita sembarang menerima kalau ada yang kata, oh mari kita ke sana. Tidak. Tetapi peganglah apa yang benar. Apa yang sesuai dengan firman Allah itu kita pegang, kita teliti. Mengapa jemaat yang ada di Berea dikatakan jemaat yang ada di Berea itu adalah jemaat yang baik? Karena apa? Bukan karena memiliki fasilitas, hal-hal duniawi yang mewah yang membuat mereka baik. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa siang malam mereka meneliti akan firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Paulus, mereka kembali ke rumah, dia teliti, dia baca ulang, dia pelajari, dan dia renungkan kembali apa yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga mereka mendapati bahwa sesungguhnya hal itu adalah benar. Itulah sebabnya jemaat di Berea ini merupakan jemaat yang terpuji. Jemaat yang imannya bertumbuh, imannya sehat. Karena apa? Mengikuti ajaran kebenaran firman. Haleluya. Dan kita memiliki iman yang sehat. Seperti yang kita sudah baca dalam Titus pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan hal yang lain, tubuh, jiwa, roh kita hendaknya sehat. Haleluya. Tubuh, jiwa, dan roh kita hendaknya sehat. Jangan sakit-sakit. Bukan sakit jasmani, sakit rohani. Seperti firman Allah dalam pembacaan kita, satu pohon kalau tidak berbuah berarti pohon itu tidak sehat alias sakit. Nah, malam ini kita membaca 3 Yohanes ayat 2. 3 Yohanes ayat yang kedua. Karena cuma satu pasal. 3 Yohanes ayat yang kedua. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Haleluya. Aku memberi kesaksian tentang engkau hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengarkan bahwa
anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ayat yang kedua, ya. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal. Baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Baik kesehatan secara jasmania, rohani pun hendaknya sehat. Yes, saya baca ulang. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Tuhan menghendaki agar tubuh, jiwa, roh kita sehat-sehat di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa tidak ada sukacita yang melebihi ketika aku mendengarkan bahwa anak-anakmu hidup di dalam kebenaran. Tentu sebagai orang tua, kalau ada anak-anak kita jauh dari kita, bagaimana hati kita tidak akan bersuka cita kalau mendengarkan bahwa anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan sebaliknya, saya percaya tidak ada orang tua yang ketika mendengarkan anak-anaknya hidupnya tidak beres. Pasti sedih, pasti orang tua itu susah memikirkan anak yang hidupnya tidak beres. Itulah sebabnya Rasul Yohanes katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lain kecuali aku mendengarkan anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Mari dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang kita miliki, biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Kita lakukan setiap kebenaran bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut oleh firman Allah dari dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita dapat berbuah, tidak dipotong, tidak dikerat, tinggallah di dalam Tuhan, tetaplah di dalam Dia. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Ibrani, jangan melepaskan imanmu. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir yaitu masa kini di mana saya dan saudara hidup, banyak orang akan undur daripada iman. Banyak orang akan melepaskan imannya, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi berbakti kepada Tuhan dengan tekun, tetapi mereka sudah beralih, berpindah, melepaskan imannya, tidak lagi tulus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku pemuda dan remaja, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan lepaskan imanmu, apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Tetap percaya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa, yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir kita akan baca Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian saya bacakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang
mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Haleluya. Mengapa tadi saya katakan bahwa hidup yang berbuah? Karena Tuhan menghendaki supaya kita berbuah. Seorang yang kita baca ada perumpamaan ini, dia memiliki pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dia datang untuk mencari buah daripada pohon ara itu, tetapi tidak ada, hanya daun-daun saja. Dia berkata kepada orang yang mengelola akan kebun itu, sudah 3 tahun aku mencari buah daripada pohon ara ini, aku tidak mendapatinya. Tebanglah dia. Untuk apa dia hidup dengan percuma? Hidup dengan percuma adalah hidup yang tidak berbuah, hidup yang tidak sehat. Itulah sebabnya dikatakan tebanglah, untuk apa dia hidup dengan percuma. Tetapi pengurus kebun itu, dia mengatakan, janganlah Tuhan, biarkan lagi tahun ini, dan kiranya tahun depan, dia bilang, aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dan kalau dia tidak berbuah lagi, kendati pun sudah diperbaiki, dicangkul sekelilingnya, diberikan pupuk, lalu kalau tidak berbuah, boleh ditebang. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan, miliki hidup yang berbuah. Biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang berbuah. Karena apa? Kita telah dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Dia memilih kita, bukan karena kita baik, tidak, tetapi karena Dia menghendaki supaya hidup yang sudah dibeli ini dengan harga yang tunai, hidup yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan ini, supaya kita dapat mengeluarkan buah-buah. Dan untuk mengeluarkan buah tentunya harus menerima ajaran yang sehat, memiliki pikiran yang sehat, dan tetap di dalam Tuhan. Maka pasti akan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kalau tidak berbuah, itu menandakan suatu pohon. Kalau tidak berbuah berarti pohon itu sakit, pohon itu tidak sehat. Itulah sebabnya mari, ini merupakan pengajaran bagi saya, pengajaran bagi kita semua yang hadir malam hari ini, supaya hari-hari yang jahat ini, keadaan semakin hari semakin sukar dan sulit. Kalau tadi pagi kita mendengarkan kebenaran firman Allah, bahwa ada kuda hitam yang berbicara tentang kelaparan yang membuat kematian. Haleluya. Ini terjadi hari-hari ini. Bukankah semua merasakan bagaimana keadaan ekonomi yang murat-marit? Haleluya. Semua sukar dan sulit. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena Dia adalah pemegang kehidupan kita. Dia adalah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Sebab itu serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah pencobaan dalam hidup ini. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang hidup.
Dari awal ibadah kita sudah menyanyi bahwa kiranya pujian pengagungan keluar dari mulut kita dan itu manis didengar oleh Tuhan. Kalau hati kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pujian pengagungan yang keluar itu akan manis didengar oleh Tuhan. Dan hati kita bersukacita karena menerima berkat dari pujian-pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Puji Tuhan, demikian firman Allah. Saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita lakukan itu pujian. Tak usah ku takut. Haleluya. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dari awal kita nyanyikan lagi pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
akan hidup aku Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu ragu Tuhan. Bahwa hanya firman-Mu, pengajaran-Mu saja yang kami dengar. Pengajaran Tuhan saja yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan lewat firman yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Satu hal yang kami pegang, kami tidak akan takut dengan keadaan di seluruh dunia saat ini Tuhan. Sebab kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang membawa hidup kami kepada kebenaran-Mu, kepada kekekalan hidup Tuhan. Kami klaim firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang kuasa, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati di usia lanjut Bapa, kesehatan, kekuatan menjadi bahagian Ibu Gembala kami. Terima kasih banyak Bapa untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, bahkan berkat firman yang kami telah terima malam hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami malam hari ini Tuhan. Tuhan melihat segala keberadaan kami, diberkati kehidupan kami masing-masing malam hari ini yang hadir Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, Tuhan Allah memberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh terima malam hari ini. Kami akan memberikan korban syukur kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian berkata, rayakan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Yes, katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, berikan pujian ini sebab Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Lagi katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Untuk ibadah minggu berjalan di hari Rabu ada ibadah Bapak Ibu di gereja jam 6 sore. Terus dilanjutkan di hari Jumat itu ada doa dan puasa sidang jemaat Tuhan jam 3 sore di gereja. Dan malamnya ada pujian penyembahan jam 18.30 atau setengah 7 di gereja. After dari doa penyembahan itu ada latihan pelayanan di ibadah raya pertama di hari Minggu. Dan di hari Sabtu untuk pemuda remaja Youth Generation untuk datang berkumpul di tempat ini di jam 6 sore ada ibadah pemuda dan remaja. Dan kita berkumpul lagi di ibadah raya pertama di Minggu jam setengah 9 dan di jam 11 siang ada ibadah raya kedua latihannya. Dan di jam 18.30 ibadah raya kedua.
Tuhan Yesus memberkati setiap kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk datang berkumpul bersekutu bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali atau beribadah kepada Gereja Bukit Hermon, kami mengundang untuk selalu setia dan beribadah. Jika belum memiliki tempat yang tetap, kami mengundang untuk datang beribadah. Di Bukit Hermon ada 2 ibadah ya Bapak Ibu ya. Ada ibadah pagi dan ibadah malam. Puji nama Tuhan. Dan bagi juga keluarga muda yang rindu untuk join di ibadah Ibu Bapak, kami mengundang juga untuk datang di hari Rabu. Itu ibadah khusus untuk keluarga muda ataupun keluarga tua, semua bisa datang berkumpul di tempat ini. Memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, sebab hanya bagi Tuhan yang kita berikan pujian dan syukur kita. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita yang terakhir bagi Tuhan di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa akan ku balas? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita persilakan kepada Oma Gembala. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Ku sembah, lagi katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan syukur kami. Berterima kasih kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang menyaksikannya di rumah masing-masing lewat live streaming. Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang beroleh ketetapan dan kekuatan di dalam iman. Untuk tetap percaya kepadamu. Bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Untuk lawatan-Mu malam hari ini. Dan sebentar kami akan akhiri. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Max dengan rombongan kontingen dari Sulbar sementara berada di Manokwari dalam rangka mengikuti Pesparangi Nasional.
Kami mohon kekuatan bagi mereka, sehat-sehatkan mereka untuk dapat mengikuti acara itu dengan baik, sehingga di dalamnya akan ada kesuksesan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan malam hari ini, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam tugas, diberkati di ladang, diberkati dalam segala hal. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan sebentar kami berpisah. Segala kekurangan, salah dosa yang engkau dapatkan, ampuni, sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini, menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terpujilah namamu Bapa di surga. Bahkan kiranya sertai umatmu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan di sepanjang malam ini, Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusanmu. Semua terpelihara di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Besok pagi bangun dengan tubuh yang diberkati, kembali menaikkan pujian, syukur, hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat